Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di video analisisnya saham pagi untuk 25 Januari 2022 ya, hari Selasa. Nah, seperti biasa kita udah update di Instagram. Cara gampangnya tinggal buka di aplikasi lalu diklik bannernya ini ya. Yang belum download bisa download di Play Store untuk aplikasi Guru Saham. Cari aja Guru Saham pasti ketemu. Nah, sekarang kita udah publish ya. Jadi lumayan banyak pilihannya, jadi lumayan menarik untuk besok, untuk hari Selasa ya. Dan ya, sebelum kita lihat satu persatu, kita lihat bagaimana sih keadaan pasar saham Indonesia sekarang. Nah, nah ini untuk ISG sendiri ternyata dia nggak berhasil lagi untuk breakout, dia pullback lagi nih, jadi ada potensi dia terus turun lagi gitu ya, terus turun ya. Apakah dia ini fast pullback ya, lihat besok ya. Tapi ya kalau saya sendiri kalau udah seperti ini ya saya udah ya dia bisa turun lah gitu lah intinya ya. Tapi ya nggak terlalu kita pikirkan ya, kita fokusnya ke saham aja, saham per masing-masing sahamnya. Ini kita cuma lihat untuk jadi acuan aja. Kalau ISG ternyata ya masih belum bisa terbang lah karena dia pullback, dan ini juga stokastiknya dalam masa overbought. Jadi dia bisa koreksi lumayan dulu gitu. Oke, kita lihat. Di sini kita punya ASCL, cireng anget-anget minyak bimoli buatan buat saruk konah gitu ya. Ya ini ASLC ini dia bakal listing besok, dan dari alokasi sahamnya ya bagus ya. Dia cuma sedikit gitu ya. Ya ini ASLC ini potensinya sangat bagus untuk besok dan harusnya bisa arah dulu gitu ya. Yang punya ASLC ya bisa jual sebagian kalau mau aman gitu ya. Di kurang lebih seperti itu untuk SLC. Lalu selanjutnya ada BSML, bawaan minyak jelantah sumber kolesterol. Nah ini berbahaya berarti ya, berbahaya tapi bisa dilihat itu, dipantau. Nah coba nih BSML. Nah ini sahamnya itu dia juga baru listing dulu ya, baru ya pada Desember gitu ya, dan dia ternyata cepat turunnya ketika baru listing, tapi dia ternyata rebound dan terus naik sampai sekarang gitu. Dan saat ini dia udah mulai koreksi waktu pada 17 Januari gitu ya. Tapi dia di sini membentuk scallop dan dia berhasil breakout. Di sini dia mencapai higher high-nya ya di 430. Nah, kalau udah seperti ini, ya ini bisa potensi dia melanjutkan rally gitu ya. Dan ini tapi tetap berisiko karena ya udah, ini udah tinggi banget gitu ya. Udah tinggi banget. Ya emang kalau dia bisa naik terus ya gimana ya? Ya bisa aja nggak rezeki kita gitu ya. Kita nggak bisa beli dari bawah. Tapi kalau di sini memang sangat tinggi resikonya. Kalau teman-teman punya terus beli dan naik ya bisa jual sebagian, karena kalau udah turun nih jauh banget jaraknya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BSML. Dan kalau kita bisa lihat di tab readingnya ya nggak terlalu menarik ya. Untuk broker summary-nya nggak terlalu menarik gitu ya. Malah di sini ada MG yang udah sell yang nggak banyak juga ya, makanya standar. Tapi di sini lumayan bagus untuk di penutupan bidnya, dia banyak yang ngantri. Ini ya saya perlu aplikasi tambahan harusnya untuk melihat frekuensi ini, apakah ini retail atau bandar ya. Intinya sih karena dia breakout ini, dia banyak yang ingin mendapatkan ini ya, momentum. Jadi ya nanti juga rawan taking profit, jadi hati-hati aja untuk BSML kalau mau lihat. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita ada BCAP. Untuk BCAP sendiri, nah BCAP untuk tab readingnya ya oke ya, dia arah gitu ya, dia arah. Tapi kalau kita lihat di sini ada yang menarik, di sini ada YP gitu ya. Ya YP sebagai sekuritas yang banyak transaksi ya, ada di mana-mana. Lalu di sini ada yang menarik itu ada MG. MG ini dia net buy
sebesar 800.000 gitu ya volume di sini. Jadi ya sangat menarik untuk dilihat BCAP ini. Ya sayangnya kita nggak bisa lihat live real time perubahan broadcast summary ya. Tapi ya BCAP ini ada potensi untuk menunjukkan kenaikan dulu gitu ya, walaupun nanti penutupannya kita nggak tahu dia bakal merah atau enggak. Intinya di sini untuk scalping ya, scalping ini kan intraday ya, kita nggak mikirin dia tutup merah atau hijau, yang penting kita scalping. Jadi di sini ada potensi masih digerakkan ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu BCAP. Lalu di sini kita ada Jaya. Nah, Jaya ini WNS Star. Nah, di sini untuk tradingnya lumayan oke ya di sini ya. Ini oke. Di sini ditutup yang bagus gitu ya. Dijaga, dan tapi broadcast summary-nya ya standar lah ya. Nggak terlalu mencolok gitu ya. Dan di sini kalau kita bisa lihat dia masih di area oversold, terus dia di sini bullish harami dan hammer, dan ini dia bisa rebound dulu gitu ya. Di sana kita bisa memanfaatkan momentum. Jadi itu aja sih, ini udah harga seperti ini di oversold, terus tap reading lumayan oke. Nah, itu bisa teman-teman jadikan salah satu pilihan untuk ditradingkan. Lalu ada Hill. Nah, Hill seperti apa? Nah, untuk Hill sendiri dia ini lagi bentuk scallop ya. Sempat dia breakout, terus dia tanda koreksi. Di sini dia ada 1100, dia ada support baru. Dia ternyata berhasil rebound dan membentuk scallop. Di sini untuk close-nya bahkan dia sebenarnya udah breakout ya. Breakout, dan jadi ada potensi dia terus menunjukkan kenaikan gitu ya. Di sini ya sebenarnya udah oversold ya, udah overbought di sini untuk stokastiknya. Tapi ya kalau kita lihat dari tap readingnya, di sini ada yang mencolok juga ya, lumayan. Di sini ada GW di situ ya, lupa sih sekuritas apa GW, tapi kalau mau lihat boleh kita praktekkan pakai aplikasi Guru Saham aja biar sekalian pada tahu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bagi yang nggak tahu nih sekuritas apa gitu, kodenya GW. Nah, di sini kita bisa pakai fitur kamus, klik kamus, ambil sekuritas, nah ketikkan aja GW gitu ya, GW. Nah, ini agak lama karena ada beberapa perbaikan di sistem kita, semoga bisa. Ini muncul GW. Nah, GW itu HSBC gitu ya, jadi ada HSBC di sini yang need by 120.000 gitu ya. Jadi ya menarik lah, dia mau di area breakout gitu ya. Terus ada yang udah akumulasi gede di sini, jadi ada potensi dia bisa rally dulu gitu ya. Jadi kalau lebih seperti itu untuk real ya, untuk Hill. Lalu kita lanjut, di sini ada PLF. Nah, PLF seperti apa? Nah, di sini PLF sendiri sebenarnya ya untuk stokastiknya dia mulai beranjak pergi dari oversold-nya, dan di sini dia ada golden cross, dan di sini muncul William Rasio. Walaupun ya candlenya saya nggak terlalu menarik lah untuk candlenya ya, kecuali candle seperti ini menarik gitu ya, untuk hammer seperti bullish harami. Tapi di sini kotak readingnya juga menarik di sini ya. Jadi di sini ada mencolok juga untuk pembeliannya di si EP ini. Dan sedangkan dia belum ada jual, dia net buy itu banyaknya 87.000 mencolok. Dan ya ini bagus juga untuk kita jadikan pilihan ya, untuk di scale di intraday gitu ya, maupun nanti kalau bisa terus naik ke 180 bisa untuk swing gitu ya. Jadi oke, lanjut kita ada Sido WNS Morning Doji Star. Jadi lumayan banyak pilihan kita, dan ya kita main cepet aja ya biar nggak terlalu lama. Dan di sini untuk Sido sebenarnya ada
Di sini sebenarnya udah oke ya untuk candlenya, dia ada doji ketika dia koreksi. Ini kita WNS morning doji start, tapi stokastiknya lumayan ya kurang bagus ya, karena dia lagi dead cross gitu ya, dia lagi turun. Tapi ya kalau dari candlenya lumayan di area support ini dia ada WNS morning doji start. Kalau untuk tradingnya sendiri ya juga lumayan nggak terlalu mengecewakan lah ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat ya standar-standar aja, standar, tapi di sini ya lumayan lah ya, nggak terlalu mengecewakan Sido. Jadi ya mau yang memantau Sido juga boleh di sini. Lalu kita lanjut ada Bevin. Nah, Bevin sendiri di sini ini sebenarnya udah kita kasih juga ya, di video sebelumnya kan kita udah kasih juga untuk Bevin ini, dimana dia ternyata berhasil naik gitu ya. Selamat yang mungkin udah cuan di sini. Dan di sini juga menarik ini, terdapat yang mencolok sekali akumulasinya dari CC itu mandiri ya. Gak tahu ini ternyata cuman gimana, tapi intinya mencolok dan lumayan karena ini dia berhasil rally ketika rebound. Dan di sini udah mulai golden cross lagi, walaupun sebenarnya ini masih di tengah-tengah ya. Sebenarnya saya nggak suka kalau di tengah-tengah seperti ini, karena terlalu kita diombang-ambing ya. Kalau saya senangnya memang enaknya dia masuk di oversold, tapi ya karena melihat di sini sedang mencolok, ya lumayan lah kita masukin ke watchlist. Dan makanya saya masukin itu di bawah si Bevin, karena ya daripada yang lainnya ya ini sangat sangat gimana ya, ya lebih menarik yang lain lah daripada yang ini. Tapi kalau mau coba ya silahkan gitu, lebih seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat di sinyal sebelumnya, ini kan kita ada sinyal juga ya. Nah, untuk sebelumnya yang ada sebelumnya ada BRMS ya, Natur dan lain-lain. Dan kenapa BRMS ini sesuai analisa kita ya, dia naiknya sampai ke area resisten. Dan kenapa BRMS ini kita nggak masukin lagi ke list, karena kalau kita bisa lihat, nah dia naik ya sampai hingga mendekat 5% gitu ya. Tapi dia udah masuk ke area resisten seperti analisa kita sebelumnya. Di sini ada potensi dia bisa pullback gitu ya. Karena juga kalau kita lihat di berkas semirinya, ini udah jualan banyak sih si MG, dia udah mulai distribusi ya. Seperti yang sebelum, kalau beda yang sama hari sebelumnya, dia masih banyak akumulasi, makanya ya dia sampai ke area sekarang, area resisten. Dan sekarang dia belum mulai distribusi di harga yang lebih tinggi. Jadi ya BRMS nggak masuk lagi, ini potensinya lumayan tinggi untuk dia pullback dulu. Ya kalau dia ternyata naik ya nggak masalah, kita punya saham lainnya. Jadi intinya kita nggak perlu FOMO, nggak perlu takut ketinggalan, masih banyak saham lainnya kok gitu. Tapi kalau udah seperti ini risiko banget, ya udah kita tinggalin aja, ngapain kita ngambil yang risikonya tinggi ya gitu ya. Kalau ada yang lain yang potensi profitnya sama tapi risikonya lebih rendah gitu. Oke, semoga bermanfaat video pembahasan analisa kali ini, semoga bisa profit. Yang belum untung jangan berhenti, dan ya sebelum berhenti ya berarti belum gagal. Yang udah untung jangan gabah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.